mengikuti ibadah online ini? Yuk, kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan Mami Papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik, Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita sendiri loh. Adik-adik, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan, seperti sedang beribadah di sekolah minggu. Tetap semangat dan antusias mengikuti setiap instruksi dari kakak-kakak ya. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Halo teman-teman, Dera mau ajak teman-teman untuk ibadah nih. Duduk yang rapi kayak Dera dulu ya, dan jangan lupa siapkan Alkitabnya. Selamat beribadah. Yuk adik-adik, sebelum mulai Kak In ajak kita sama-sama berdoa. Lipat tangan kalian dan tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami akan mulai ibadah bersama-Mu Tuhan. Tolong kami supaya kami memuji muliakan nama-Mu dengan sukacita. Dan kami mendengar firman-Mu dengan fokus dan hati yang terbuka. Ajar kami Roh Kudus untuk mengenal Engkau lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Yes, adik-adik selamat ibadah dengan semangat antusias. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu. Teman-teman di rumah, apa kabarnya? Adel, apa kabarnya? Luar biasa ya Ustaz. Yes. Sama-sama yuk. Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes. Kita akan menyanyikan satu pujian ya. Ayo teman-teman, kita menyanyikan pas kasih takunan. Kita berdiri semua. Oh, sukacitaku, bam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, bam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku, bam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, bam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Kita nyanyikan sekali lagi yuk. Oh, sukacitaku, pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini
Kita nyanyikan lagi satu pujian ini. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian ini. Bapa, Kau setia. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu
kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau mulia, Bapa setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tenangkan kami supaya kami bisa hidup manis. Tolong kami dan jagai kami untuk seterusnya sampai sekarang. Terima kasih Tuhan, Kau penolong hidup kami, Kau Bapa yang setia. Amin. Amin. Hai teman-teman, bertemu lagi nih dengan Estel. Apa kabarnya teman-teman? Pastinya baik-baik ya. Minggu kemarin, teman-teman sudah menemani Estel menemukan kota tempat kelahiran Tuhan Yesus. Hari ini, kita akan mendengarkan cerita ketika Tuhan Yesus masih bayi sampai kanak-kanak. Yuk teman-teman, kita mendengarkan cerita dari Kak Jenny. Hai Kak Jenny. Hai Esther. Hai juga adik-adik yang di rumah. Kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya ya. Alkitab buku kesukaan. Nah adik-adik, setelah Yesus lahir, di hari yang ke-8, dia disunat dan dipersembahkan di bait Allah. Adik-adik, di Yerusalem adalah seorang bapa bernama Simeon. Dia sedang menantikan janji Allah kedatangan Mesias. Dia berkata, aku tidak akan dulu mati sebelum melihat janji Allah. Lalu Simeon berdoa kepada Tuhan. Dan adik-adik, Simeon ini ketika Yesus lahir di Bethlehem, tidak ada yang memberitahu. Tetapi karena dia sering berdoa, Roh Allah berbicara kepada Simeon. Pergilah ke Yerusalem, ke bait Allah. Di sana mereka bertemu dengan Maria dan Yusuf. Melihat bayi Yesus, Simeon sangat bersukacita. Janji Allah digenapi, yaitu melalui Yesus. Wah, adik-adik, Simeon sangat bersukacita. Janji Tuhan ditepati. Nah, adik-adik, pegang kebenaran firman Tuhan ya. Semua janji Tuhan pasti digenapi. Simeon langsung menggendong bayi Yesus. Dia mendoakannya dan berterima kasih. Yusuf dan Maria mendengar cerita Simeon, mereka sangat takjub. Maria dan Yusuf sangat bersukacita. Nah,
Adik-adik, adalah seorang perempuan di Yerusalem bernama Hana. Dia adalah seorang nabi perempuan. Hana ini sudah lanjut umur dan dia tinggal di bait Allah. Hana berdoa siang dan malam di bait Allah dan juga berpuasa. Ketika melihat bayi Yesus, Hana pun bersukacita karena janji Tuhan digenapi. Seorang juru selamat sudah datang. Dia akan menyelamatkan bangsa Israel. Dia akan menjadi juru selamat. Wah, Hana mulai menceritakan kepada semua orang bahwa juru selamat sudah lahir. Adik-adik, Maria dan Yusuf kembali membawa bayi Yesus pulang ke Nazaret di kota Galilea. Bayi Yesus semakin besar tentu ya, semakin bertambah besar, dan dia juga taat kepada Maria dan Yusuf sebagai orang tuanya. Setiap tahun, bangsa Israel harus berangkat ke bait Allah di Yerusalem. Mereka merayakan hari Paskah. Hari Paskah adalah hari mengucap syukur karena Tuhan sudah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Mereka keluar dari Mesir. Nah, adik-adik, Maria dan Yusuf pun berangkat ke bait Allah di Yerusalem bersama dengan Yesus yang waktu itu berumur 12 tahun. Kira-kira apa yang terjadi ya? Ketika Yesus berumur 12 tahun, mereka pergi ke Yerusalem seperti biasa. Waktu Yusuf dan Maria berjalan pulang ke rumah, mereka tidak melihat Yesus. Tapi tidak apa-apa. Mereka berpikir Yesus pulang bersama teman-temannya. Saat sore hari tiba, Yusuf dan Maria sadar bahwa Yesus tidak ada bersama teman-temannya. Yusuf dan Maria khawatir, lalu cepat-cepat kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus di sepanjang jalan. Mereka takut Yesus hilang. Menurutmu, Yusuf dan Maria mencari Yesus di mana saja ya? Ketika Yusuf dan Maria bertemu Yesus, ia sedang berada di bait Allah, tempat di mana orang datang untuk beribadah. Yesus yang berumur 12 tahun sedang berbicara dengan guru-guru di sana, seolah-olah ia adalah salah satu dari mereka. Yesus bertanya pada mereka dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Ibu Yesus juga punya sebuah pertanyaan. Anakku, kenapa kamu tidak ikut pulang? Kami khawatir sekali. Jawab Yesus. Seharusnya ibu tahu bahwa aku harus ada di tempat kerja Bapakku. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Wow, Yesus semakin besar dan dia semakin pandai dan juga semakin penuh dengan hikmat Tuhan karena dia adalah Mesias. Nah, adik-adik, kita akan lihat seperti ayat hafalan kita di minggu ini ya, di dalam Lukas 2 ayatnya yang ke-52. Kita akan bacakan ya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi
oleh Allah dan manusia. Lukas 2 ayat 52. Nah, adik-adik, firman Tuhan minggu ini mengajarkan kepada kita untuk kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Semakin besar, semakin adik-adik bertumbuh mengenal Tuhan Yesus. Dan caranya bagaimana? Tentu adik-adik harus mulai taat baca firman Tuhan. Siapa yang rajin baca renungan tiap pagi atau membaca firman Tuhan ini setiap hari dari pasal demi pasal. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan di saat pagi hari ini kita bisa melihat kita juga harus belajar taat kepada orang tua seperti Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, firman Tuhannya sudah selesai. Kita akan tutup dalam doa ya. Yuk, mari kita siapkan untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah adik-adik semua bertumbuh serupa seperti Tuhan Yesus. Bertambah besar, bertambah hikmatnya, dan menjadi anak-anak yang disukai oleh orang tua dan semua orang. Kami bersyukur Tuhan, Roh Kudus, bawa dan pimpin kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, apa kabarnya? Kenalin, aku Estelle. Hari ini, aku mau jalan-jalan ke tempat Tuhan Yesus dilahirkan. Tapi aku masih bingung nih. Tolong bantu aku ya teman-teman. Di kota manakah Tuhan Yesus lahir? Apakah di Israel, Bethlehem, atau di Mesir? Ya, betul, di Bethlehem. Mari kita pergi ke Bethlehem. Yeay, kita sudah sampai di Bethlehem. Teman-teman, di manakah tempat bayi Yesus dilahirkan? Apakah di hotel? Di rumah sakit? Dengan penanganan dokter? Atau di kandang domba? Ayo sebutkan lebih keras. Ya, di kandang domba. Bayi Yesus lahir di kandang domba yang hina karena penginapan-penginapan pada kala itu sudah penuh. Akhirnya bayi Yesus harus lahir di kandang domba. Nah, setelah bayi Yesus dilahirkan, Tuhan Yesus kedatangan tamu-tamu istimewa yang menyambut kelahirannya. Siapakah yang datang menyambut bayi Yesus? Apakah orang-orang Majus? Atau raja ataupun kaisar? Atau imam besar? Siapa ya? Ya, betul. 3 orang Majus datang menyambut bayi Yesus. Mereka mempersembahkan hadiah kepada bayi Yesus, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Teman-teman, Estelle sangat bersukacita karena Tuhan Yesus lahir untuk menjadi juru selamat Estelle. Apakah teman-teman juga bersukacita? Ya, minggu depan kita akan mendengarkan kelanjutan cerita Tuhan Yesus ketika masih kecil. Sampai jumpa! Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau buat kegiatan. Adik-adik sudah siap?
Bahan-bahan yang kita butuhkan untuk kegiatan kita hari ini adalah stik es krim. Kalau adik-adik punya sedotan juga bisa. Kemudian pensil, penghapus, gunting, spidol, double tip, juga kertas origami. Kalau misalnya adik-adik punya kertas apa saja yang ada di rumah bisa juga digunakan. Cara membuatnya adalah kertas origami yang tadi beberapa warna ataupun kertas apapun yang adik-adik miliki yang ada di rumah, kita akan menggambar sesuatu ya. Adik-adik yang belum bisa menggambar boleh minta tolong papa atau mamanya. Kita akan membuat bentuk seperti es krim ya. Nah, bentuknya seperti ini, lalu kita gunting. Nah, hasilnya akan seperti ini adik-adik ya. Nah, setelah itu kita akan menulisnya sesuatu di kertas ini ya. Contohnya adalah saya akan belajar dengan baik. Kemudian bisa juga ditulis dengan warna yang lain pakai spidol. Saya akan berdoa setiap hari. Kemudian kita tulis lagi, saya akan membaca Alkitab setiap hari. Kemudian saya akan melakukan yang baik. Satu lagi ya. Saya akan menuruti nasihat papa dan mama. Adik-adik yang belum bisa menulis, adik-adik bisa dibantu sama papa atau mamanya ya. Nih akan jadi seperti ini. Setelah itu kita akan menghiasnya. Nah adik-adik, ini hasil yang sudah kakak hias ya, seperti ini. Kemudian kita akan tempelkan kertas ini ke stik es krim. Kita mau potong double tipnya kira-kira seperti ini. Kemudian kita akan tempelkan ya. Nah, kita akan tempelkan semuanya. Nah adik-adik, jadinya seperti ini. Kita ambil kertas origami, kemudian kita bagi dua dan kita akan lipat seperti ini adik-adik ya. Seperti ini lipat, satu lagi dilipat, sama di sini juga dilipat seperti ini, sama ini ya. Kemudian kita kasih double tip. Tarik.
sini, satu lagi di sini. Kita tempelkan. Boleh juga kalau adik-adik mau hias ya. Misalnya seperti ini. Setelah jadi, adik-adik bisa tempel ini pakai double tip lagi. Ya, belakangnya kita lepas, kemudian kita masukkan ini. Adik-adik, kita sudah selesai buat kegiatan dan ini hasilnya. Adik-adik bisa tempel di dalam kamar adik-adik dan setiap hari adik-adik bisa melihatnya berapa banyak hal-hal yang sudah adik-adik lakukan. Selamat mencoba, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau dengar teman-teman kita yang bagi berkat nih. Kak Daryl mau ajak teman-teman untuk bagi berkat juga. Caranya kirim video bagi berkat kalian ke kakak-kakak Giba. Check it out. Halo teman-teman, nama saya Giania Matupang. Saya akan membagi berkat lewat sebuah pujian yang berjudul Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Nah, Kak Ida mau mengucapkan terima kasih buat Daryl, buat Moza yang sudah melayani hari ini, juga buat kakak-kakak Giba yang membagikan firman Tuhan dan untuk kegiatan. Luar biasa semuanya. Nah, sebelum kita untuk melakukan kegiatan lain, kita mau doa penutup dulu ya adik-adik. Yuk, kita kembali untuk berdoa, lipat tanganmu dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah sama-sama ibadah.
Kiranya Tuhan, Kau yang menolong adik-adik, juga kakak Gibah, untuk semakin antusias dan semangat melayani Tuhan. Tuhan, kami buka hati kami untuk Roh-Mu bekerja terus dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari adik-adik buka tangan-Mu dan arahkan hatimu, matamu kepada Tuhan. Tuhan, Engkau yang melindungi adik-adik dan keluarganya, Engkau menyinari mereka dengan damai sejahtera-Mu dan berikan mereka sukacita Tuhan. Setiap hari, apapun yang mereka kerjakan, Engkau berkati dan Engkau kiranya buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus buat keluarga kami menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan Tuhan, studi adik-adik kami, kakak-kakak Gibah, juga kami berkati bangsa dan negara kami. Damai sejahtera Tuhan atas Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus karena Kau baik dan sangat baik buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima berkat yang Tuhan sediakan buat kami semua. Haleluya. Amin. Adik-adik, selamat melakukan kegiatan yang lain dan ingat tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus berkati.